Babat Mangir versi Sosrowinoto, episode keempat. Ratna Pembayun sampai di desa Mangir. Alkisah perjalanan Raden Ajeng Pembayun dan para punggawa Mataram sudah sampai di Sawudadi. Sepanjang jalan Raden Ajeng Pembayun selalu menitikkan air mata, karena perjalanannya sebagai rakyat jelata sungguh sengsara. Harus berjalan kaki di tengah panas terik matahari dengan kaki telanjang, basah oleh keringat yang menetes dari sekujur badan. Namun meski berpakaian ala orang desa, kecantikan Raden Ajeng Pembayun tak pudar, bahkan semakin tambah bersinar. Kecantikan yang alami, bukan oleh tebalnya riasan atau bedak. Karena sangat kelelahan, Sang Ratna berhenti dan berteduh di bawah sebuah pohon yang rindang. Kaki diselonjorkan untuk melepas penat, layaknya para gadis yang kelelahan setelah bersawah. Di bawah pohon rindang, suasana sejuk dan teduh. Suara kicau burung terdengar berirama membuat derita hati Sang Ratna sedikit terobati. Raden Ajeng Pembayun berkata kepada Nyai Adisoro, "Nyai, pijitlah kakiku, pegal-pegal terasa mau patah." Nyai Adisoro bergegas memijit kaki Raden Ajeng Pembayun. Sambil memijit, Nyai Adisoro berdendang agar hati sang putri tenang, agar hilang rasa khawatir sehingga penyamaran berjalan lancar. Ki Dalang Sandiguno tersenyum, lalu larut mengikuti irama senandung Nyai Adisoro. Ki Sandiguno pun mendendangkan kidung, mengimbangi dendang lagu Nyai Adisoro. Dan teman-teman Ki Dalang yang bernama Sandi Sasmito juga turut bersenandung. Para punggawa yang menyamar saling sahut mendendangkan kidung. Sudah mirip dengan rombongan seniman sungguhan perilaku para punggawa yang menyamar. Setelah reda rasa lelah, rombongan kembali melanjutkan perjalanan. Sangat kerepotan mereka berjalan. Lebih-lebih Raden Ajeng Pembayun yang tidak terbiasa berjalan jauh. Sebentar-sebentar mereka berhenti. Pada setiap pemberhentian banyak orang-orang menonton. Pada suatu hari di persinggahan ada seorang penduduk yang meminta mereka pentas. Lambat laun menjadi masyhur ada dalang yang menawarkan jasa pertunjukan wayang kulit keliling. Namanya Dalang Sandiguno. Pada suatu hari ada seorang penduduk desa Melarang yang mengundang Dalang Sandiguno untuk mentas di rumahnya. "Bila Kisanak berkenan, sudilah menginap di rumah kami. Sekalian kami ingin Kisanak pentas wayang semalam suntuk untuk acara bersih desa," kata orang itu. Dalang Sandiguno menjawab, "Kanda, saya tidak keberatan. Di mana rumah Kanda dan siapa nama Anda?" "Kami dari desa Melarang. Ki Dalang dapat memanggil saya Darpo Wongso," kata orang itu. Dalang Sandiguno mengikuti Ki Darpo Wongso ke desa Melarang. Sudah terlaksana Dalang Sandiguno dan rombongan pentas semalam suntuk. Banyak penduduk Melarang yang menonton. Mereka sangat terkesan dengan pertunjukan wayang yang dibawakan Dalang Sandiguno. Selang semalam ada lagi orang yang meminta Ki Dalang pentas. Sampai beberapa hari di Melarang, telah beberapa kali Ki Sandiguno mendapat permintaan pentas. Nama Ki Dalang semakin masyhur. Orang-orang mengatakan Ki Dalang mempunyai istri dan seorang anak gadis yang cantik, melebihi sesama gadis desa. Berita kemasyhuran Ki Dalang Sandiguno terdengar sampai ke Mangir. Ki Ageng Wonoboyo merasa tertarik dengan berita yang mengatakan Ki Dalang mempunyai anak gadis yang cantik. Dasar memang sudah lama ingin mempunyai istri, tapi belum ada gadis yang menarik hatinya. Kali ini Kiai Ageng berharap menemukan jodoh. Ki Dalang sudah dipanggil menghadap di Mangir. Ki Ageng menyambut rombongan Ki Sandiguno dengan ramah. Berkata Kiai Ageng Wonoboyo, "Kanda Dalang, nama Anda siapa dan dari mana asalnya?" Ki Dalang berkata dengan sopan,
Nama saya bila Anda berkenan menyebut adalah Sandi Kuno, asal dari Kediri. Dulu abdi Raden Adipati Senopati Bupati Kediri. Lalu Raden Adipati mengabdi ke Mataram. Saya pun ikut serta. Setelah Raden Adipati gugur dalam perang melawan sang paman Adipati Pasagi, saya lalu memohon kepada Ramaja Mataram Panembahan Senopati agar diperkenankan mengabdi. Namun sang raja tidak berkenan menerima. Saya disuruh pulang ke Kediri. Karena situasi di Kediri kurang aman bagi kami bekas abdi Raden Adipati, maka kami tidak berani pulang. Selain itu kami juga tidak punya bekal untuk menempuh perjalanan sejauh itu. Oleh karena itu kami sekeluarga memutuskan mengamen keliling. Berharap ada orang yang minta kami pentas. Kiai, nasib kami sungguh terlunta-lunta akibat tidak punya tuan tempat mengabdi. Kiai Ageng Wonoboyo merasa kasihan mendengar penuturan Ki Sandi Kuno. Sampai-sampai hampir meneteskan air mata. Kiai Ageng berkata, "Kanda, saya minta Kanda juga pentas di rumah saya." Dalang Sandi Kuno menjawab, "Kami siap melaksanakan permintaan Kiai." Malam harinya Ki Dalang Sandi Kuno dan rombongan melakukan pentas. Nyai Adisoro memegang gender. Raden Ajeng Pembayun duduk di belakang Ki Dalang, seperti layaknya anak dalang yang mengikuti ayahnya. Bertindak sebagai penabuh kempul adalah Ki Sandi Upoyo. Ki Sorodipo memegang kendang. Sebelum Ki Sandi Kuno pentas, Ki Sandi Sasmito membuka pertunjukan. Lalu kemudian memegang suling merangkap rebab. Ki Soroduto memegang kenong. Pertunjukan dibuka dengan menabuh gending gambir sawit dengan laras padat songo. Alunan musik terdengar meriah dan enak didengar. Setelah selesai gending gambir sawit, Ki Dalang Sandi Kuno memulai pertunjukan dengan lakon Pakukuan. Suluk Ki Dalang nyaring, terdengar mantap suaranya. Alur ceritanya runtut, dan Ki Dalang sangat terampil memainkan anak wayang. Para penabuh gamelan juga piawai mengiringi Ki Dalang. Selama pertunjukan berlangsung, banyak penduduk Mangir yang melihat. Mereka memuji kecakapan Ki Dalang dalam memainkan anak wayang. Dalam sanggit, onto wecono, dan serasi irama gending, Ki Dalang sangat mumpuni. Mereka juga mengagumi kecantikan putri Ki Dalang. Meski berpakaian sederhana, kecantikannya bersinar seperti bulan purnama. Selama pertunjukan, Ki Ageng Mangir Wonoboyo tak henti-henti memandang putri Ki Dalang. Kiai Ageng terpesona oleh seraut wajah manis dan perilaku yang luwes serba menarik hati. Jika bicara si gadis suaranya renyah memikat hati. Jika tersenyum seketika membuat terang dunia. Tak bosan-bosan Kiai Ageng memandang si pembuat gandrung. Tanpa sadar Kiai Ageng terkena sakit asmara. Bergetar jantung Kiai Ageng. Rasa aneh menguasai sekujur tubuhnya. Pertunjukan wayang oleh Ki Dalang Sandi Kuno telah usai. Kiai Ageng Mangir Wonoboyo mengundang Ki Sandi Kuno ke pendopo. Oleh Kiai Ageng, Ki Sandi Kuno akan diberi hadiah busana dan sejumlah uang, serta dijamu bersantap di pendopo. Tampak sikap Kiai Ageng sangat bersahabat, agar Ki Dalang merasa nyaman. Setelah berbincang beberapa saat, Kiai Ageng mengutarakan isi hatinya. "Kanda Dalang, anak gadis yang duduk di belakang Anda itu terhitung masih kerabat dengan Anda kah?" Ki Dalang berkata, "Dia anak saya sendiri, Kiai. Dia lahir sewaktu saya masih berada di Kediri." Kiai Ageng berkata, "Jika boleh tahu, anak Anda itu masih gadis atau sudah bersuami?" Ki Dalang berkata, "Dia masih sendirian, belum menemukan jodoh yang dia anggap cocok. Meski sudah banyak jejaka yang menanyakannya, saya sebagai orang tua tak ingin memaksanya menikah. Saya berharap dia mendapat suami seperti yang dikehendakinya. Anak saya hanya satu itu.
Karena itu saya berusaha tidak membuatnya menderita. Kyai Ageng berkata, bila Kanda Dalang mengizinkan, anak Anda saya minta untuk saya jadikan istri sampai akhir hayat. Lestarilah Anda menjadi orang tua saya, awal sampai akhir. Ki Dalang Sandiguna tertegun, lalu berkata, bila Anda sudi merawat anak saya, anak yang tidak karuan tempat tinggalnya itu, saya dengan senang hati menyerahkan dengan kedua tangan. Namun seperti yang sudah saya katakan, saya tidak ingin memaksa anak saya menikah bila dia tidak setuju. Maka izinkan saya menanyakannya terlebih dahulu kepada yang akan menjalani. Bila dia tidak mau, jangan Kyai Ageng kecewa. Dia anak yang manja dan suka menuruti sekehendak hatinya sendiri. Kyai Ageng Mangir berkata manis, duh Kanda Dalang, jangan khawatir, percayalah kepadaku. Saya akan ngemong kepada putri Anda selama-lamanya. Kanda Dalang tetaplah tinggal di Mangir, menjadi sesepuh desa. Ki Dalang mohon pamit kembali ke pondokan untuk berembuk dengan sang anak.